Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Senin, selamat memasuki minggu yang baru pada hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2024. Saya selalu berharap semoga di hari Senin ini sukses selalu. Yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sampai di pembukaan nanti. Oke rekan trader, seperti biasa hari Senin, hari yang sangat padat. Di tengah kepadatan yang terjadi, saya selalu berharap, saya selalu yakin bahwa semuanya oke-oke saja, karena rekan trader adalah trader-trader yang sangat luar biasa, selalu sukses dalam segala hal. Oke rekan trader, hari Senin seperti biasa sebelum kita memasuki analisa harian, ya saya ingin sedikit mereview apa yang terjadi selama apa yang telah saya prediksikan selama satu minggu ini. Ya. Oleh karena itu mari kita coba lihat langsung aja di platform. Dan kalau lihat di platform seperti yang telah saya prediksikan bahwa di hari Senin ini dalam minggu ini saya masih memprediksikan bahwa dolar Amerika ini masih mengalami penguatan. Itu prediksi saya rekan trader ya. Sedangkan untuk euro angka saham dolar, saya memprediksikan bahwa euro angka saham dolar ini akan mengalami pelemahan nanti terutama setelah PDB akan dikeluarkan. Oleh karena itu jauh juga nih saya memprediksikan sampai 1.07559 lebih ya, malahan 1.07062. Dan untuk pound sterling, rekan trader, prediksi saya pound sterling ini agak sedikit mengalami pelemahan juga. Ya, mungkin dia bisa sampai di 1.24317. Sedangkan untuk gold, seperti biasa, saya memprediksikan bahwa gold kemungkinan besar punya peluang untuk mengalami pelemahan. Karena kita akan lihat bagaimana ke depan, apalagi nanti pada hari Rabu kalau tidak salah itu ada PDB akan dikeluarkan. Oleh karena itu harap diperhatikan. Saya memprediksikan gold bisa keluar dari level 2150. Dia akan keluar dari level 2150. Dan untuk USD yen Jepang seperti biasa, prediksi saya dia ini masih bisa menguat, walaupun sebenarnya penguatan dia ini udah tidak terlalu signifikan lagi, tidak terlalu kuat lagi, tapi secara garis besar dia masih saja bisa menguat ke depan ya. Oke, rekan trader, inilah analisa mingguan yang telah saya bawakan di hari kemarin. Dan untuk hari ini seperti biasa tema harian yang ingin saya bawakan adalah penguatan moderat emas di tengah ketegangan geopolitik. Nah ini judul yang sangat luar biasa. Mulai minggu ini emas mengalami penguatan, dan kalau kita lihat penguatan ini sangat wajar. Dan salah satu faktor penguatan yang membuat emas ini menguat adalah geopolitik antara Rusia dengan Ukraina. Di minggu kemarin kita lihat bahwa Rusia telah menyerang beberapa kota besar di Ukraina. Inilah yang membuat para trader, para pencari atau para investor emas mencoba mengamankan asetnya, karena emas adalah salah satu aset safe haven. Oleh karena itu kenaikan yang terjadi pada emas adalah hal yang sangat wajar. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi menjelang PDB yang akan dikeluarkan, banyak sekali tendensi yang dikeluarkan bahwa kemungkinan besar, terutama nanti hari Jumat nanti statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell, kemungkinan besar bahwa statement ini akan dikeluarkan bahwa sifat hawkish masih akan terjadi. Kita tahu bahwa sebelumnya di rapat FOMC statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell lebih banyak ke dovish ya. Oleh karena itu dia bisa membuat bagaimana pergerakan yang signifikan, walaupun kalau kita lihat bahwa tingkat suku bunga 5 kali berturut-turut masih tetap, akan tetapi di tahun 2024 ini pelemahan tingkat suku bunga akan terjadi. Dan kalau sampai pelemahan tingkat suku bunga ini akan terjadi, ini adalah angin segar yang akan terjadi pada emas. Saya bilang bahwa 2200 telah ditembus pada minggu kemarin sampai 2222.
Setelah itu dia turun lagi, sekarang berada di sekitaran 2160. Saya memprediksikan bahwa emas masih punya peluang naik lebih tinggi lagi di atas 2250-an. Akan tetapi sikap koreksi yang terjadi pada sekarang ini adalah hal yang wajar, karena sebelum tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan nanti, terutama pada bulan Juni menurut rencananya, ini akan membuat emas terbang tinggi. Oleh karena itu, koreksi yang terjadi sekarang di mana 2160-an adalah hal yang wajar. Tapi emas juga ditopang oleh geopolitik yang terjadi dengan semakin berkembangnya pergerakan geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, menyebabkan emas sedikit mengalami penguatan. Dan penguatan ini kita akan lihat seberapa besarkah penguatan ini akan terjadi. Kita akan lihat rekan trader dalam minggu ini. Akan tetapi langkah terjal emas untuk mencapai 2200 masih sangat kuat. Walaupun secara garis besar dalam minggu ini saya memprediksikan dia masih punya peluang untuk mengalami pelemahan. Akan tetapi langkah menuju 2200 kembali lagi ke level tertinggi 2222 masih terus dilakukan oleh emas. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan masuk di analisa teknikal. Dan analisa teknikal ini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Oke, untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini pada prinsipnya dia bergerak sideways, belum dapat momen yang tepat untuk mengalami penguatan, tapi secara garis besar pada hari ini tendensi pelemahan masih sangat kuat. Dan kita lihat seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi. Kalau saya lihat pelemahan ini bisa saja terjadi sampai di level 103.838. Nah, di sekitaran sini ya. Oke, di sinilah 103.817 lah. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi naik sampai level paling tertinggi di seputaran 104.152. Apakah dia bisa kembali lagi ke 104? Kita akan lihat bersama-sama ya. Oke, ini kita akan lihat bersama-sama ya rekan trader ya. Oke, demikianlah euro angkel saham dolar. Selanjutnya rekan trader, kita lihat di dolar ya, indeks dolar Amerika. Sekarang kita lihat di euro angkel saham dolar. Bagaimanakah euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa euro angkel saham dolar masih punya peluang penguatan. Saya berpikir bahwa penguatan ini masih sangat kuat hari ini, dan saya bisa bilang bahwa penguatan ini bisa saja terjadi sampai level tertinggi di seputaran, kalau menurut saya dia bisa tembus sampai di level 1.08401. Dia masih bisa naik situ, malahan tidak terlalu kemungkinan bisa naik lebih tinggi lagi rekan trader, sampai di level paling tertinggi di 1.06644. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah masih bisa saja terjadi, dan pembalikan arah ini bisa membuat, saya lihat dulu. Oke, pembalikan arah ini menurut saya bisa membuat dia ini balik lagi ya. Menurut saya dia bisa balik lagi sampai di level paling terendah di seputaran 1.07686 di sekitaran sini ya. Nah, sini. Oleh karena itu pergerakan yang terjadi menurut analisa saya dari level sini ya, level terendah 1.0788880 kalau nggak salah, sorry mata saya agak sedikit buram, sampai level tertingginya 1.08401, walaupun tendensi penguatan juga masih bisa saja terjadi sampai level paling tertingginya itu di seputaran 1.08644. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling peluang penguatan masih tetap besar. Kita lihat bersama-sama, dan saya pikir penguatan ini masih bisa saja terjadi sampai level paling tertinggi. Menurut saya dia akan coba sampai di level tertinggi di sini ya, 1.26418 ya, dia akan coba sampai situ. Dan hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level paling terendah di seputaran 1.25825. Nah,
Di sini rekan trader. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimana ke gold? Kita lihat bersama-sama gold. Untuk gold rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Kita lihat tendensi gold pada pagi hari dia menguat, dan saya berpikir penguatan gold ini masih tetap ada. Saya bisa bilang bahwa gold ini dia bisa menguat lagi sampai level paling tertinggi menurut saya di seputaran 2185. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia jatuh sampai di level 2159. Pada intinya dia masih tetap berada di 2150 ya rekan trader ya. Dari level yang paling terendah di sini 2159 sampai 2185.26. Dan untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat di sini rekan trader. USD Yen Jepang, pola pergerakan USD Yen Jepang hari ini kalau kita lihat rekan trader, tendensi yang terjadi masih tetap bearish dan kemungkinan besar bearish ini masih sangat menguat pada mata uang ini. Saya bisa bilang bahwa bearish ini ya, kalau saya ya, bearish ini bisa saya terjadi sampai level paling terendah menurut saya di seputaran 150.929, dan hati-hati pembalikan arah masih bisa saya terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi ke level semula di 1.51451. Nah, di sini menurut saya. Oke. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader seperti biasa sebelumnya juga rekan trader harus lihat bahwa kalender ekonomi pada hari ini kalau kita lihat secara bersama-sama kalender ekonomi yang sangat besar nanti pada pukul 21.00 penjualan rumah baru. Apakah dia bisa mendongkrak harga dolar Amerika? Kita akan lihat bersama-sama. Dan rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan bergabunglah bersama market. Inilah website resmi kami. Semua data ada di deskripsi. Silakan melihat di sana, ada TikTok, ada semuanya di sana, ada Telegram. Subscribe, follow channel kami. Oke rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.